Ya, halo semuanya, kembali lagi bersama kami kelompok 1 Teknik Sastra. Selamat pagi dan salam sejahtera. Perkenalkan, saya Hatidas Yasin dan salah satu rekan saya. Untuk rekan saya dipersilakan untuk perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Rizky Zakiatul Safdillah. Gimana nih kabarnya untuk memulai podcast yang kedua ini? Alhamdulillah ya, cukup baik. Sehat gak? Alhamdulillah sehat. Kamu sendiri gimana? Alhamdulillah sehat. Masih semangat gak nih? Baru awal mulai loh. Ya. Ngomong-ngomong, kita nih di sini membahas tentang apa sih podcast yang kedua ini? Kamu tahu gak? Kita akan membahas sebuah cerpen ya, tentang meneliti unsur intrinstiknya dan ekstrinsiknya. Bagus sekali. Benar. Nah, jadi di sini kelompok 1 ini akan membahas tentang unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik di sebuah cerpen yang berjudul Pegangan Sekali Sepekan. Nah, kira-kira kita tahu gak apa itu pengertian dari unsur intrinsik itu sendiri? Gak tahu. Nah, jadi pengertian unsur intrinsik ini adalah sebuah unsur yang berasal dari dalam cerpen itu sendiri untuk mengangkat sebuah cerpen itu sendiri. Di antaranya ada tema, latar, tokoh, penukuhan, dan lain-lain. Nah, sebelum memulai untuk menganalisis, apakah boleh saya untuk share screen cerpennya supaya bisa dibaca oleh pembaca? Bentar ya. Boleh, silakan. Apakah share screen-nya sudah kelihatan? Belum dah? Sudah. Nah, jadi di sini cerpennya itu menceritakan tentang sepasang suami istri yang berada di sebuah dusun yang sangat jauh dari kekurangan. Nah, di sini tuh berada di daerah mana Ki ceritanya? Di daerah pedesaan terpencil. Nah, jadi sinopsisnya kurang lebih seperti ini loh. Suami istri itu kurang lebih menikah selama 13 tahun ya kan Ki? Cukup lama kan? Nah, bentar tak geser ke bawah biar dibaca sama penonton. Nah, kurang lebih menikah selama 13 tahun. Nah, si suaminya ini pengen punya anak, tapi karena si istrinya ini mengalami gangguan, entah itu mungkin punya suatu penyakit atau apa, suaminya ini gak sabaran pengen punya keturunan. Akhirnya si suaminya ini mulai merasa capek dan pada akhirnya mencaci maki istrinya sendiri. Nah, lama kemudian istrinya sedang hamil tua, tapi suaminya jarang berada di rumah karena pekerjaan suaminya sendiri ialah sebagai Pak Camat yang selalu dinas. Nah, tapi alasan dinasnya itu bohong, ya kan Ki? Ya. Makanya pas waktu istrinya ngumpul pada tetangga-tetangganya istilahnya sering disindir gitu ya Ki, kayak jangan anu gitu ya Ki, maksudnya kayak jangan awas, hati-hati di tetangga sebelah ada cewek itu gitu ya Ki. Nah, pada akhirnya lama kelamaan si istrinya ini hamil dan melahirkan, tapi suaminya ini malah pergi keluar dinas dengan alasan yang tidak masuk akal. Itu kurang lebih. Kalian kalau mau tahu ceritanya mending kunjungi websitenya langsung ya, nanti websitenya tak tertulis di bio YouTube kita. Nah, gimana nih, mau lanjut nggak ke pembahasan tentang unsur intrinsiknya? Nah, boleh. Analisis tentang unsur intrinsiknya dimulai dari tema. Nah, di sini saya mempunyai tema yaitu omongan tak menjamin sebagai kesetiaan. Kenapa sih kok saya bisa bilang begitu? Karena yang saya baca sendiri dari cerpennya, kan awalnya si suaminya tuh berjanji bakalan setia, bakalan gimana. Nah, tapi pada akhirnya dia ninggalin istrinya. Jadinya saya ambil kesimpulan bahwa omongan itu tidak menjamin sebuah kesetiaan. Terus kira-kira yang kedua ini menganalisis tentang apa? Menganalisis latar tentang tokoh.
maksudnya latar Ya, belakang ya. tentang latar tempatnya ya. Ya, benar. Yang kedua yaitu tentang latar tempat. Nah, latar tempatnya ini yang pertama berada di teras rumah Uni. Dalam contoh kutipannya yaitu Uni dia ini berlebihan sekali kalau memuji. Kalau Uni terbang ke langit, kasihan udah Roni, nanti tinggal sendiri, kata Yuk Turmi. Kala itu di teras rumah Uni dia tetangganya. Itu bukti kutipannya. Yang kedua yaitu rumah Yuk Turmi sendiri, si istrinya dan bersama suaminya. Contoh kutipannya ialah, tak bisakah seperti ini kamu tak kemana-mana mas, cinta Yuk Turmi. Dan yang ketiga yaitu latar tempat yang terakhir rumah sakit. Contoh kutipannya yaitu Uni dia. Uni bisa antarkan saya ke bidan, saya akan melahirkan. Mungkin bidannya ini kalau di sana rumah sakit gitu ya. Mungkin ya. Ya. Terus kalau menurut Kiki sendiri, kita mau lanjut ke toko apa penokohan dulu? Kita lanjut ke toko dulu. Nah, benar. Yang ketiga ini adalah toko. Toko yang memerankan di dalam cerpen tersebut terdapat Yuk Turmi, Mas Sumin, mertua Yuk Turmi, dan dia sendiri. Dan juga bisa masyarakatnya itu juga di toko, tapi di dalam cerpen sendiri itu jarang muncul. Jadi saya hanya mengambil beberapa toko yang kebanyakan muncul. Selanjutnya analisis yang keempat yaitu tentang penokohan. Nah, penokohan ini berkaitan dengan karakter sifat dan wataknya. Yang pertama yaitu tentang Yuk Turmi. Nah, Yuk Turmi ini gimana sih sifatnya? Yuk Turmi ini sifatnya sabar dan setia. Nah, contoh kutipannya gimana di dalam cerpen? Seperti ini, Yuk Turmi tak pernah marah pada suaminya, hanya kecewa. Ia tak pernah meronta, hanya meneteskan air mata. Itu bukti kutipannya kalau menyatakan Yuk Turmi ini setia. Nah, yang kedua ialah Mas Sumin. Mas Sumin ini orangnya yang emosi dan tidak jujur. Contoh kutipannya yaitu Yuk Turmi malah dimaki. Sambil dia berkata rahimmu itu tak bisa dibuahi. Begitu Mas Sumin bicara pada Yuk Turmi. Wow, sakit. Nah, yang ketiga maksud saya yaitu Uni dia. Uni dia ini tetangganya Yuk Turmi yang awalnya suka gosip, pada akhirnya berubah menjadi iba dan baik dikarenakan pada waktu itu Yuk Turmi sedang melahirkan dan tidak ada siapapun yang menolongnya. Contoh dalam kutipannya di dalam cerpen ialah perempuan Parubaya yang dahulu menjadikan kesusahan Yuk Turmi sebagai bahan gosip, kini malah berubah menjadi iba pada sesama wanita yang sedang diomong-ambing nasibnya. Ia baru terpikir bagaimana jika ia berada di posisi Yuk Turmi. Apa ia bisa setegar perempuan ini? Apa ia bisa ikhlas dan tetap percaya pada suaminya? Lantas dengan sendu matanya ia berkata, pulihkan benar tubuhmu ya Yuk. Uni dia itu berusaha mengulur waktu. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang gaya bahasa. Nah, kan tadi Kiki bilang nih kalau cerpennya ini berasal dari Palembang. Nah, benar sekali, gaya bahasa yang digunakan oleh cerpen ini yaitu menggunakan bahasa daerah Palembang karena penulisnya sendiri berasal dari Palembang. Contohnya, kenapa sih kok bisa menggunakan bahasa Palembang? Nah, karena di cerpennya ini juga ada buktinya. Buktinya yaitu terdapat kata ayu yang artinya kakak dan kata uwong yang artinya orang. Nah, ayu dan uang itu kan berasal dari kata Palembang nih, makanya gaya bahasanya menggunakan bahasa Palembang. Dan yang keenam yaitu sudut pandang. Nah, sudut pandang di sini kan ada sudut pandang orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga sudah tahu. Tapi saya di sini menganalisis bahwa sudut pandang di dalam cerpen ini menggunakan sudut pandang campuran. Kenapa sih kok saya bisa bilang sudut pandang campuran? Nah, karena di dalam cerpen ini terdapat kata dia, kata ia maupun mereka yang merupakan sudut pandang orang ketiga atau juga bisa disebut sudut pandang campuran. Nah, yang terakhir nih tentang amanat. Nah, amanat ini ialah pesan yang ingin disampaikan kepada para pembacanya dari penulisnya. Amanatnya apa sih? Nah, ini menurut pendapat saya sendiri nih ya. Seberat apapun ujian hidup yang diberikan oleh Tuhan di masa rumah tangga kita, hadapilah dengan sabar dan dengan kepala dingin. Perselingkuhan bukanlah cara untuk menangani masalah yang ada, hanya melainkan sebuah cara untuk memperburuk situasi di dalam rumah tangga. Nah, gitu sih kurang lebih analisis unsur
intrinsiknya di dalam cerpen. Nah, sekarang lanjut nih ke Kiki sendiri tentang analisis unsur ekstrinsiknya. Dipersilahkan. Baik, unsur ekstrinsiknya itu adalah unsur yang menggambarkan tentang latar belakang, nilai-nilai sosial, terus itu ada juga kondisi ekonomi, kondisi sosial. Terus kita lanjut ke pembahasannya ya. Pembahasan kondisi ideologinya dulu, ideologi negara. Wah, menarik kayaknya nih. Silakan Ki dibahas. Kondisi ideologinya negara ini, Pak Camat tidak bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Terus dia suka mengancam warganya. Wah, ngeri. Kalau dibilang dia kelakuannya cukup bejat ya sebagai Pak Camat. Ya, benar sekali, karena di dalam cerpennya juga diterahkan gimana kelakuannya Pak Camat. Ya, terus lanjut kondisi politiknya. Seharusnya warganya itu bilang ya ke atasannya, Pak Camat, melaporkan kayak semacam gitu. Nah, supaya Pak Camatnya ini atasannya segera menindaklanjuti Pak Camat tapi tersebut. warganya itu takut karena sebuah ancaman gitu ya kan, ancaman yang diberikan oleh Pak Camat itu sendiri. Gimana nih, lanjut? Sekarang kondisi sosial. Kondisi sosialnya ini masyarakat masih suka menggibah ya hal-hal yang tidak penting. Ya, bener banget, maklum namanya juga ibu-ibu. Ya, terus tidak mau berkata jujur ya kepada Yuturmi, istrinya Pak Camat. Ya. Tapi pada akhirnya terbongkar kok. Iya. Kelakuan busuknya. Karena sedalam-dalamnya Pak Camat menutupi keburukannya, nanti pada akhirnya akan terbongkar juga. Ya. Terus lanjut ke bagian apa nih? Kondisi ekonomi. Oh ya, lanjut. Ekonominya ini kan mereka kan tinggal di desa terpencil ya. Di pedalaman, jadi apa-apa itu kebutuhannya susah. Iya, jadi mereka itu masih mengharapkan bantuan dari Pak Camat. Ya, padahal Pak Camatnya sendiri gak peduli. Kelakuannya itu. Nah, jadi bisa dibilang kasihan sebenarnya ke warganya juga, sudah di pedalaman, kebutuhannya kekurangan bahan pangan ataupun yang lainnya, tapi Pak Camatnya nggak peduli. Jadinya kasihan juga ke masyarakatnya. Ngurus ini malah dapat ancaman, ngurus ini tidak diselesaikan, misalnya ngurus KTP apa ngurus apa gitu. Sekarang terus lanjut yuk kemana? Riwayat penulis. Oh iya. Nah, sekarang lanjut ke riwayat penulisnya. Sebetulnya di dalam websitenya sendiri sudah tertera. Kalian kalau ingin baca lebih lanjut, kalian bisa lihat di websitenya. Nah, saya di sini akan menceritakan secara sekilas. Penulisnya ini bernama Maya Sandita. Penulis yang berdomisili di Batam, Kepulauan Riau. Berarti penulisnya ini berasal dari Batam, Kepulauan Riau. Nah, buku kumpulan cerpen terbarunya yaitu Ruang Tunggu yang diterbitkan pada tahun 2021. Wah, banyak banget nih prestasi yang pernah diraih oleh Maya. Di antaranya yaitu Maya menjuarai berbagai lomba sastra berbahasa daerah Minangkabau. Salah satunya juara 1 dalam lomba menulis sastra Minangkabau dengan tema Kabah tingkat nasional yang diangkat oleh Dinas Kebudayaan Sumatera Barat dengan judul naskah Sambang Sambilah pada tahun 2020. Nah, kalian kalau pengen kontak-kontakan sama Kak Maya nih bisa menghubungi via Instagram yaitu dengan username Sanditaisme, dan yang kedua kalian bisa menggunakan Facebook dengan username Maya Sandita dan menggunakan email. Nah, kebetulan tadi malam saya sempat
kontak kakaknya sendiri, dan kakaknya sendiri sangat baik dan ramah. Ternyata dia memperbolehkan kita untuk menganalisis cerpennya. Jadi kalian kalau mau sharing-sharing, mau tanya-tanya soal seputar cerpen, kalian bisa menghubungi Kak Naya ini. Lanjut Ki. Sekarang lanjut ke kondisi psikologisnya sang penulis ini ya. Kondisinya dibilang cukup bagus karena dia pernah mengikuti lomba menulis sastra Minangkabau tema Kaba yang diadakan oleh Kedinasan Sumatera Barat, dan dia menang juara 1 loh. Oh berarti Kak Maya ini banyak banget ya pengalamannya ya. Jadi kondisinya dia yang sangat bagus, fresh, otaknya lancar, jadi dia tuh semangat menulis karya. Bagus. Ya. Lanjut. Lanjut. Aliran penulisan sastra. Gimana nih alirannya? Alirannya ini determinisme. Tahu nggak sih Kak determinisme itu apa? Coba dijelasin dong dikit. Apa pengertiannya? Determinisme itu aliran-aliran yang menggambarkan nasib buruk tokoh-tokoh cerita yang berpihak oleh lingkungannya atau takdirnya gitu. Oh iya, jadi ada nasibnya gitu loh. Benar sekali, sesuai sama cerpen ini, karena di satu sisi masyarakatnya ini bergantung pada Pak Camat, ya kan, setiap harinya bergantung pada Pak Camat. Kalau mereka bergantung sama Pak Camat, ya hidup-hidupnya mereka bakalan seperti itu aja, mentok di situ, bakalan kekurangan, gak ada perubahan. Seandainya masyarakatnya tidak bergantung pada Pak Camat, mungkin kehidupannya akan merasa tercukupi. Lanjut Ki, sekarang analisis tentang apa? Nilai-nilai. Oh iya. Sekarang lanjut ke sosial ya. Nilai sosial di kehidupan rumah tangga Yuk Turmi ya. Ya, istrinya Pak Camat. Ya, Pak Sumin. Ya, seharusnya Pak Sumin ini, atau dibilang Pak Camat ini, seharusnya lebih jujur ya ke istrinya. Karena kan pernikahan itu suatu hal yang sangat sakral, ya kan? Iya, benar banget. Terus lanjut ke nilai moral. Nah, gimana nih nilai moralnya di cerpen itu sendiri? Masyarakat yang cukup baik. Yuk Turmi juga suka memberi makanan. Ada salah satu seorang warga yang membantu Yuk Turmi ketika Yuk Turmi itu kesusahan akan melahirkan pada saat itu. Ini dia kalau nggak salah namanya. Ya, pada saat itu Yuk Turmi ditinggal sendirian oleh suaminya. Alasannya Pak Camat mau dinas, tapi malah ya berdua-dua sama cewek lain gitu. Ya, betul. Sekarang nilai budaya. Nilai budayanya kan Pak Sumin sama Yuk Turmi ini beda suku ya, gitu ya. Beda suku. Jadi biasanya ya memang benar. Biasanya kalau pernikahan yang beda suku itu berat banget, kayak suku Jawa sama suku Madura apa gitu, kayaknya berat banget gitu ya. Juga kan kalau di Jawa itu ada aturan-aturannya gitu. Anak ketiga, anak keberapa nggak boleh nikah sama ini. Lanjut Ki, gimana nilai budayanya? Nilai budayanya itu seharusnya kalau tidak cocok di awal ya sebaiknya diberhentikan. Kalau memang benar-benar bisa menanggapi semua masalah, itu boleh dilanjut. Ya, jadi tergantung kedua belah pihak ya. Ya. Gimana menyikapinya. Terus apa nih nilai yang terakhir yang mau dianalisis? Nilai agama. Wah, nilai agama berat ini. Seharusnya Pak Sumin atau Pak Camat ini nggak boleh selingkuh ya dalam arti rumah tangga. Soalnya kan rumah tangga dipakai untuk sekali seumur hidup. Bener apa yang tadi Kiki bilang, sangat sakral gitu ya dalam agama ya. Terus sakral sekali. Namanya juga nilai agama, jangan dibuat main-main gitu ya Kiki. Jadi sebaiknya itu dihindari hal-hal seperti itu. Kalau tidak ya silakan izin dulu ke istrinya, barangkali boleh untuk menikah lagi. Nah bener banget gitu. Berarti harus ada
komunikasi gitu ya sama istrinya gitu ya, biar gak terjadi hal-hal yang gak diinginkan. Nah gimana nih Ki, udah selesai gak nih analisisnya? Sudah. Nah, makasih Kiki. Nah kembali lagi. Makasih Kak. Ini acaranya boleh gak tutup gak sih? Boleh. Tak kasih penutupan dulu buat yang udah nonton. Nah jadi di sini guys kita sudah menyelesaikan sebuah analisis cerpen unsur intrinsik dan unsur ekstrinsiknya. Gimana, seru gak pembahasannya? Nah kalaupun kalian bener banget, kalaupun kalian ingin membaca cerpennya, nanti websitenya tak tertulis di deskripsi YouTube-nya ya. Semoga pembahasan dari kami berdua sangat bermanfaat dan barokah. Tolong Ki kasih sapaan dulu, goodbye gitu. Nah jadi silakan ditonton sampai habis ya. Ya bener, like and subscribe juga. Jadi kurang lebihnya itu pembahasan dari kami. Apabila ada salah kata, kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas partisipannya. Semoga menikmati video kami. Dadah Kiki. Dadah, terima kasih. Terima kasih.